Ketika diajak untuk mengikuti Nabi, mereka menolak, tapi mereka mengikuti jejak orang tuanya yang musyrik. Tetapi kalau orang tuanya itu beriman, orang tuanya itu adalah orang soleh, ikuti mereka, itu ajaran. Alladzina amanu wa amilus shalihat wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anda memegang teguh thariqah orang-orang yang soleh, itu ajaran Islam. Alhamdulillah, syukur kalau Anda mengetahui nasab itu adalah dari turunan orang soleh yang bersama Nabi, tapi bukan untuk dibanggakan atau meremehkan yang lain. Nabi Muhammad ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, Anda ingin bertanya ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi. Tapi tuntutan untuk kamu meneruskan mereka bagaimana? Yang kedua, ya ikhwani, sebentar lagi ada penceramah. Al-Fajr bukan ceramah di sini, cuma mengingatkan. Yang kedua, ya ikhwani, janganlah kita menjadi orang yang ambisi tampil. Biar yang berbicara itu yang layak berbicara, biar yang baca itu yang layak yang baca, biar yang qasidah itu yang suaranya yang bagus, biar aturlah. Tapi kalau antum memaksakan diri, akhirnya tambah keliru. Rahimallahu mur'an arafa qadra nafsih. Orang itu harus tahu ukuran diri itu orang yang bagus. Kalau bukan ahli nasab, jangan bicara nasab. Nah, surah istifadah kalau sudah ada mudafi begini, sudah ada mu'arif, sudah ada dafi, maka ini sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kan Habib surah istifadah nih sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. 2022 sebelum 2022 ini dia surah istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti, ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatul Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansar, namanya Al-Mazdi Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fakhri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubaid sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa, beda juga dengan turunan Nabi yang lain yang udah double itu. Kalau bukan ahli fikih, jangan Anda berfatwa fikih. Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa. Kan begitu ya. Kalau Anda tadi itu berbicara secara umum, yang sekiranya bisa diterima umum. Kalau Anda tadi itu berbicara khusus, yang sekiranya ada kemampuan di situ. Saudara, Nabi pernah berkata begini, ma haddatha ahadun qauman lam tablughu uquluhum illa kanat fitnatan alaihim. Tidak ada seseorang berbicara kepada manusia yang tidak sampai pikirannya ke sana, belum mencapai ukurannya ke sana atau ilmunya ke sana, tidak akan menjadi hikmah, tapi akan menjadi fitnah. Saudara, kalau kita melihat Al-Hikam
Hikam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kitab Al-Hikam adalah buah karya Syekh Ibnu Athaillah, mursyid ketiga dari Tharikah Syadziliyah. Adapun pendiri pertama Syadziliyah adalah Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, seorang Maroko yang kemudian menetap di Iskandariyah, Mesir dan wafat pada 1258 M. Penggantinya adalah Syekh Abu Abbas Al-Mursi, yang berasal dari Murcia, Andalusia, Spanyol, wafat di tahun 1287 M, yang sepeninggalnya dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Pak Taufik Assegaf kok bisa-bisanya mengatakan kitab Hikam dengan menyebut kitab dari Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau kita melihat Al-Hikam, Hikam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Hikam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bicara secara umum itu jangan keluar dari 3 hal. Pertama, ingatkan manusia nikmat-nikmat Allah supaya mereka mensyukuri nikmat, menggunakan nikmat itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Kedua, ajarkan manusia untuk sabar melakukan taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar untuk menerima musibah, gangguan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ajarkan kepada manusia akhlak yang bagus. Udah, jangan keluar yang lainnya, tambah ngaco jadinya. Kalau nggak bisa bicara yang baik ya ikhwani, diem. Dikasih belum, wah dia seperti dikasih emas, wah diantar, disuruh melompat, disuruh menari, anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekali melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Persis loh Allah menggambarkan ini. Awas jangan jadi ulama cogokan loh. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing, persis. Disuruh menari, disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini bala ini mulut ini. Ilmunya Nabi, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama, tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka. Itu ya ikhwani, ayo kita teruskan bagaimana thariqah yang sudah dilakukan oleh datuk-datuk kita. Kenali mereka bukan untuk membangga-banggakan, tapi tuntut diri Anda untuk bisa meneruskan ilmu mereka, akhlak mereka, sehingga mereka yang berbangga punya cucu Anda semuanya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bukan hanya sekadar menjadi turunan orang soleh, tapi menjadi anak cucu yang soleh mengikuti datuk-datuknya. Bukan hanya berbahagia karena punya datuk orang-orang yang soleh, tapi mereka bisa bahagia karena punya cucu anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin.